Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman materi kelas 3, tema 7, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Perkembangan transportasi darat. Awalnya manusia membawa barang dengan cara dipikul, digendong, atau didorong. Kemudian berkembang menggunakan tenaga hewan seperti kuda, keledai, kerbau, sapi, bahkan gajah. Pemanfaatan tenaga hewan dimodifikasi menjadi kendaraan seperti bendi, dokar, atau delman. Seiring berkembangnya zaman, muncullah transportasi darat yang lebih modern seperti sepeda, sepeda motor, mobil, truk, bus, dan kereta api. Kereta api adalah alat transportasi darat yang terdiri dari beberapa gerbong dan berjalan di atas rel. Gerbong kereta api terbuat dari besi yang kuat dan mempunyai ruang untuk barang dan penumpang. Di dalam gerbong kereta ada ruang makan dan toilet. Kereta api dikemudikan oleh seorang masinis. Untuk menaiki kereta api, kita harus memiliki tiket. Kereta api tidak berhenti di sembarang tempat. Kereta api hanya berhenti di stasiun, sehingga ketika kita akan naik kereta api, harus ke stasiun terlebih dahulu dan menunggu di peron. Peron adalah jalan kecil di stasiun yang sejajar dengan rel kereta api. Alat transportasi air. Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga alat transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, alat transportasi air hanya berupa perahu kayu yang digerakkan dengan tangan, misalnya kano dan sampan. Alat transportasi ini masih digunakan sampai sekarang. Kano digunakan untuk olahraga, sedangkan sampan digunakan oleh nelayan tradisional. Perahu yang banyak digunakan saat ini adalah perahu mesin. Ada juga kapal feri yang digunakan sebagai kapal penyeberangan dan mampu menampung banyak orang serta kendaraan yang akan menyeberang laut. Seiring berkembangnya teknologi mesin, terciptalah speedboat. Speedboat merupakan perahu kecil yang dapat bergerak dengan cepat. Ada juga kapal pesiar, yaitu kapal yang dipakai secara khusus untuk tujuan rekreasi. Kapal pesiar dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang. Alat transportasi udara. Transportasi udara dimulai dari sebuah balon udara pada tahun 1782. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang pada tahun 1903 oleh Orville Wright dan Wilbur Wright. Hampir sejak pertama kali ditemukannya pesawat terbang, sebagian besar negara menggunakannya untuk kepentingan militer. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan pesawat terbang semakin menyempurnakan pesawat. Pesawat masa kini dapat terbang membawa kurang lebih 300 penumpang. Baling-baling pesawat digantikan dengan mesin jet dan dapat mencapai kecepatan 960 km per jam. Alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus merupakan alat transportasi yang digunakan untuk tujuan khusus atau tujuan tertentu. Truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang seperti pasir, beras, semen, batu, dan lain-lain. Ambulans. Ambulans adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut orang sakit. Mobil ambulans dilengkapi alat-alat kesehatan dan sirine. Sirine digunakan untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan, karena mobil ambulans harus segera tiba di tempat tujuan agar orang sakit yang dibawa segera tertolong. Mobil pemadam kebakaran atau damkar digunakan untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine dan alat-alat yang digunakan untuk memadamkan api.
Mobil tangki minyak digunakan dalam menyalurkan produk bahan bakar minyak atau BBM seperti bensin, solar, dan Pertamax. Apabila kita bertemu dengan kendaraan-kendaraan tersebut di jalan raya, kita seharusnya menepi dan memberi jalan agar kendaraan tersebut cepat sampai di tempat tujuan. Untuk selanjutnya yaitu materi matematika menghitung keliling bangun datar. Kalian perhatikan baik-baik ya supaya kalian paham. Perhatikan bangun datar persegi panjang yang berwarna kuning dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Kita hitung kelilingnya. Ingat, keliling adalah panjang sisi sebuah bangun datar. Jadi kita hitung tepinya, nih garis tepi ya, sisi-sisinya ya. Sisi sebelah bawah 10 cm itu sama panjangnya dengan sisi sebelah atas. Jadi sisi sebelah atas juga 10 cm. Sisi sebelah kiri 5 cm. Sama panjangnya dengan sisi sebelah kanan yaitu 5 cm. Lalu kita hitung semua sisinya. Sisi sebelah bawah 10 cm. Ditambah sisi sebelah kanan 5 cm. Ditambah sisi sebelah atas 10 cm. Ditambah sisi sebelah kiri 5 cm. Kita hitung seluruh sisinya. 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 10, 25. 25 ditambah 5, 30. Jadi sisi bangun datar persegi panjang yang berwarna kuning yaitu 30 cm. Untuk selanjutnya kita menghitung keliling persegi. Persegi mempunyai sisi yang sama panjang. Maka apabila sisi bawah 4 cm, maka sisi kanan, sisi atas, dan sisi kiri semuanya 4 cm. Kita hitung sisi bawah 4 cm ditambah sisi kanan 4 cm ditambah sisi atas 4 cm dan sisi kiri 4 cm. Jadi semua sisinya 4 cm ya, karena semua sisinya sama. Kita hitung 4 ditambah 4 8, 8 ditambah 4 12, 12 ditambah 4 16. Jadi keliling persegi yang berwarna hijau yaitu 16 cm. Selanjutnya kita hitung keliling segi 6 beraturan. Ini ada 6 buah sisi yang semua sisinya 6 cm ya. Jadi kita hitung 6 cm ditambah 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 6 cm. Jadi ada 6 sisi yang panjang sisinya masing-masing 6 cm ya. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6 kali 6 sama dengan 36 cm. Bangun yang keempat yaitu segi 5 beraturan. Jadi ada 5 buah sisi yang masing-masing sisinya 7 cm. Kita hitung 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm ditambah 7 cm. Ada 5 sisi yang masing-masing sisinya 7 cm. Jadi 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 5 kali 7. Jadi hasilnya 35 cm. Jadi keliling bangun datar segi 5 beraturan tersebut yaitu 35 cm. Pentingnya menghargai perbedaan. Dalam menghadapi perbedaan karakteristik individu, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Berikut ini alasan pentingnya menghargai perbedaan, antara lain menjaga hubungan baik antar sesama, memiliki banyak teman, saling tolong-menolong, menambah wawasan dan informasi, menjaga kerukunan dengan sesama, serta menumbuhkan sikap saling menyayangi.
Untuk selanjutnya yaitu materi SBDP, berkreasi dengan teknik memotong, melipat, dan menyambung. Kita akan mencoba membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Alat-alat dan bahan yang digunakan yaitu pisau, gunting, selotip, lem, kardus bekas, bisa menggunakan bekas kotak sepatu atau yang seukuran, 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol. Cara membuatnya, yang pertama siapkan peralatan, yang kedua selotip semua bagian kardus yang terbelah dengan rapat. Ketiga, buatlah pola pintu pada samping kanan dan kiri kardus. 4. Potong pola garis pada pintu menggunakan cutter seperti pada gambar. 5. Buat pola kaca pada bagian atas kardus. Potong kardus secara melintang menggunakan cutter dari satu sisi pintu ke sisi pintu lainnya. Lipatlah potongannya sedikit ke atas. 6. Tempelkan potongan kertas putih pada bagian depan kaca. Yang ketujuh, lipat sisa bagian kardus ke dalam sehingga membentuk sandaran kursi dan jadilah mobil-mobilan dari kardus bekas. Sekarang mari kita hias karya seni mobil-mobilan yang telah kita buat dengan cara sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pisau, gunting, selotip, lem, piring kertas 4 buah, penggaris, spidol, stik es krim, cat air, dan tutup botol. Yang pertama yaitu warnailah mobil-mobilan dengan warna kesukaanmu dengan menggunakan cat air. Yang kedua, beri lampu dengan menempelkan tutup botol di bagian depan mobil-mobilan. Yang ketiga, hias bagian depan dengan menempelkan stik es krim di antara dua lampu. Yang keempat, tambahkan roda dengan cara menggunting piring kertas dengan ukuran yang sesuai. Kemudian tempelkan pada sisi kanan dan kiri. Yang terakhir yaitu tambahkan hiasan sesukamu. Jadi kita telah membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Untuk materi PJOK yaitu menjaga keselamatan orang lain di pantai. Selain menjaga keselamatan diri sendiri, kita juga harus menjaga keselamatan orang lain. Antara lain, memperhatikan teman yang bermain di pantai, menemani teman melakukan kegiatan di pantai, mengingatkan teman jika ada ombak besar, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut, menyingkirkan benda tajam di pantai atau laut, mengingatkan teman untuk menggunakan pelampung, serta melaporkan petugas pantai apabila ada kejadian yang tidak diinginkan. Selain menjaga keselamatan diri dan teman di pantai, kita juga harus menjaga keselamatan diri dan teman di kolam renang. Caranya yaitu mentaati peraturan di kolam renang. Peraturan-peraturan di kolam renang antara lain tidak sakit kulit, sakit mata, atau sakit menular. Gunakan pakaian renang, tidak membawa makanan ke kolam renang karena dapat mengotori kolam renang ya. Membilas anggota tubuh sebelum berenang, tidak meludah dan buang air kecil di dalam kolam, tidak memakai alas kaki ke area kolam, tidak berlarian di tepi kolam, tidak melompat-lompat ke dalam kolam, dan tidak bermain-main di dalam kolam karena dapat mengganggu pengguna lainnya. Demikianlah penjelasan rangkuman kelas 3 tema 7 subtema 4 perkembangan teknologi transportasi pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu jelaskan bisa kalian pahami dan bisa berguna bagi kehidupan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.